Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'amih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi ila ridwanih wa da'i ila ihsanih wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas kesempatan sehingga bisa berjumpa di pertemuan pertama hari ini. Insyaallah kita akan memulai pembahasan kitab Ushulun fi Tafsir karya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita akan mulai membaca bab pertama, yaitu Al-Qur'anul Karim. Bab yang pertama, Al-Qur'anul Karimu, Al-Qur'an yang mulia. Al-Qur'anul Karimu fil lughati masdaru qara'a. Secara bahasa, ya, Al-Quran itu adalah masdar dari kata qara'a. Ini kalian sudah pelajari di pembahasan shorof ya, masdar itu apa. Nah, bimakna tala atau bimakna jama'ah, yang memiliki dua makna, yaitu tala, membaca, atau jama'ah, mengumpulkan. Taqulu qara'a qur'an qur'anan, kama taqulu ghafara ghafran ghufranan. Ya, kamu membaca kata qara'a, ini masdarnya bisa Qur'an, bisa Qur'anan. Ini perubahannya sama seperti ya kata ghafara, ghafran, ghufranan. Ini kalau dilihat dari asal kata. Fa'alal ma'nal awal tala yakunu masdaron bima'na ismil maf'uli, ay bima'na matluwin. Pada makna yang pertama, ya ingat ya tadi, qara'a itu punya dua makna, bisa dimaknai tala, bisa dimaknai jama'ah. Untuk makna yang pertama, ya bermakna tala, maka masdarnya itu semakna seperti isim maf'ulnya. Nah, jadi kata Qur'anun ya itu sama dengan kata matluwun, yang artinya yang dibaca. Maka makna dari Quran adalah sesuatu yang dibaca. Kita kembali ke kitab. Wa 'alal ma'na tsani jama'ah yakunu masdarun bima'na ismil fa'il, ay bima'na jami'in. Adapun untuk makna yang kedua yaitu jama'ah, maka masdar di sini, ya masdar di sini maksudnya kata Qur'anun itu bermakna seperti isim fa'il dari jama'ah, yaitu jami'un. Ya. Jami'un artinya yang mengumpulkan. Nah, kenapa Al-Qur'an ini disebut jami'? Di jam'ihil akhbar wal ahkam. Karena Al-Qur'an ini di dalamnya mengumpulkan ya khobar-khobar atau berita-berita dan hukum-hukum dari Allah tabaraka wa taala. Kemudian Syekh rahimahullah menyebutkan wal Qur'anu fi syar'i, ya, pengertian Al-Qur'an secara syar'i atau secara istilah adalah kalamullahi ta'ala al-munazzalu ala rasulihi wa khatami anbiya'ihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mabdu'u bi suratil Fatihah al-makhtumu bi suratin Nas. Ya, Al-Qur'an secara istilah atau secara syar'i adalah kalamullahi ta'ala, ya, perkataan Allah ta'ala atau firman Allah ta'ala, al-munazzalu ala rasulihi wa khatami anbiya'ihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada rasulnya serta penutup para nabi yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mabdu'u bi suratil Fatihati al-makhtumu bi suratin Nas, yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Di sini disebutkan beberapa dalil. Yang pertama, qala Allah Ta'ala inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila, yang artinya sungguh kami benar-benar menurunkan Al-Qur'an kepadamu. Ya, dalil ini surat Al-Insan ayat 23 ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an betul-betul berasal, ya, bersumber dari Allah tabaraka wa taala. Di ayat yang lain Allah taala menegaskan afala yatadabbaruna al-Qur'an,
walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka tidakkah mereka menghayati atau mendalami Al-Quran? Sekiranya Al-Quran bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Surat An-Nisa ayat 82. Ayat ini menjadi penegas bahwa Al-Quran betul-betul bersumber dari sisi Allah Ta'ala, karena di dalam Al-Quran tidak ada sedikit pun kekurangan, tidak ada sedikit pun pertentangan. Dalil kedua yang dibawakan oleh Syekh adalah surat Yusuf ayat 2. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran dalam bahasa Arab agar kalian mengerti. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan ya pada ayat Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa dzalika li anna lughatal Arabi afsahul lughati wa abyanuha wa awsa'uha. Yang demikian itu diturunkan Al-Quran dalam bahasa Arab adalah karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling fasih, yang paling jelas dan paling luas dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain. Wa aktsaruha ta'diyatan lil ma'ani allati taqumu bin nufus. Dan bahasa yang paling bisa menyampaikan makna sehingga bisa masuk ke dalam jiwa manusia. Maka bahasa Arab ini adalah sebaik-baik bahasa yang Allah pilih sebagai bahasa Al-Quran. Dan sudah semestinya setiap muslim bersemangat dalam mempelajari bahasa Arab, bahasa terbaik yang telah Allah Ta'ala pilih. Kemudian pada paragraf setelahnya, Syekh rahimahullah menerangkan tentang penjagaan Allah terhadap Al-Quran. Wa qad hamallahu ta'ala hadzal Qur'anal 'azima minat taghyiri waz ziyadati wan naqsi wat tabdili. Dan sungguh Allah Ta'ala telah menjaga Al-Quran yang agung ini dari taghyir perubahan, waz ziyadah penambahan, wan naqsi pengurangan, wat tabdili dan dari penggantian. Haitsu takaffala azza wa jalla bi hifdhihi, yang mana Allah azza wa jalla telah menjamin terjaganya Al-Quran. Faqala, Allah Ta'ala berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan az-dzikra. Az-dzikra yang dimaksud di sini adalah Al-Quran. Dan sungguh kami benar-benar akan menjaganya. Surat Al-Hijr ayat 9. Walidzalika madatil qurunul katsiratu. Oleh karena itu telah berlalu abad demi abad. Walam yuhawil ahadun min a'daihi. Tidak ada satupun dari musuh-musuh Allah ayyughayyira fihi, yang berusaha mengubah Al-Quran, au yazida atau menambah, au yanqusa mengurangi, au yubaddila atau mengganti Al-Quran ini, illa hataqallahu ta'ala sitrahu wa fadha amrahu, melainkan Allah pasti akan menggagalkan niat mereka dan menyingkap atau membuka kejahatan mereka. Maka inilah keistimewaan dari Al-Quran melebihi kitab-kitab yang telah Allah turunkan pada Nabi dan Rasul sebelumnya, di mana Al-Quran khusus dijamin oleh Allah terjaganya. Jadi sejak dia diturunkan sampai hari kiamat nanti, maka tidak ada satupun yang akan berubah dari isi Al-Quran. Dan penjagaan Allah Ta'ala terhadap Al-Quran yaitu meliputi dua hal. Yang pertama adalah penjagaan Allah Ta'ala ketika Al-Quran diturunkan, atau fi hali inzalihi, penjagaan Allah Ta'ala ketika Al-Quran diturunkan, yaitu hafizuna lahu min istiraqi kulli syaitanir rajim, yang mana Allah Ta'ala menjaga Al-Quran ini dari syaitan yang mencuri dengar. Yang mencuri dengar khobar dari langit. Maka Allah Ta'ala menjaga Al-Quran ini dari syaitan yang terkutuk. Dan bentuk penjagaan yang kedua adalah ba'da inzalihi. Jadi setelah Al-Quran ini
diturunkan, yaitu auda'ahullahu fi qalbi rasulihi sallallahu alaihi wasallam summa fi qulubi ummatihi. Yang mana Al-Quran ini, nah, Allah Ta'ala menyimpannya atau menjaganya di dalam hati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian di dalam hati-hati dari umatnya. Nah, ini juga menunjukkan bagaimana keutamaan para penghafal Al-Quran, ya, yang mereka menghafalkan Al-Quran dan menyimpannya di hati-hati mereka. Ini salah satu bentuk penjagaan Allah Ta'ala terhadap Al-Quran, di mana senantiasa terus-menerus akan ada di antara hamba-hamba pilihan Allah Ta'ala yang menjaga Al-Quran ini dengan menghafalkannya dan menyimpan di dalam hati mereka. Dan bentuk penjagaan Allah Ta'ala yang lain, ya, setelah diturunkannya Al-Quran adalah wa hifdzuhullah alfadhuhu minat tagyiri fiha wa ziyadati wa naqsi wa ma'aniyahu minat tabdil. Allah Ta'ala menjaga lafaz-lafaz Al-Quran dari perubahan, penambahan, dan pengurangan. Ini maksudnya Allah menjaga setiap kata, bahkan setiap hurufnya. Tidak akan ada yang berubah, tidak ada yang ditambah maupun dikurangi dari isi Al-Quran. Dan Allah juga menjaga makna Al-Quran ini. Kandungan maknanya dijaga oleh Allah Ta'ala dari perubahan atau penggantian. Kemudian Syekh rahimahullah melanjutkan pembahasan tentang sifat-sifat Al-Quran. Wa qad wasafallahu ta'ala bi awsafin katsirah. Sungguh Allah mensifati Al-Quran dengan banyak sifat, tadullu ala azamatihi wa barakatihi, yang menunjukkan keagungan serta keberkahan Al-Quran, wa ta'sirihi wa syumulihi, dan menunjukkan pengaruh serta cakupannya yang luas, wa annahu hakimun ala ma qablahu minal kutubi, yang mana Al-Quran ini adalah hakim dari kitab-kitab sebelumnya. Qala Allah Ta'ala wa laqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Ini dalam penafsirannya, yang dimaksud di sini adalah surat Al-Fatihah. Wal Qur'anal azim, dan Al-Quran yang agung. Jadi sifat yang pertama disebutkan di sini adalah Al-Azim, agung. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf, demi Al-Quran yang sangat mulia, Al-Majid. Dalam penafsiran ayat ini disebutkan wa qawluhu wal Qur'anil Majid ay al-karimul azimul ladzi la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Dalam firman Allah Ta'ala wal Qur'anil Majid, maksudnya adalah al-karimul azim. Sifat Al-Quran ini mulia dan agung. Alladzi la ya'tihi al-batilu, yang tidak ada sedikit pun kebatilan, min baini yadayhi wala min khalfih, baik dari sisi depan maupun belakangnya. Tanzilun min hakimin hamid, yang mana Al-Quran ini benar-benar turun dari sisi Allah, zat yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Pembahasan tentang sifat Al-Quran insyaallah kita cukupkan sampai di sini. 2 sifat yang sudah kita pelajari, yaitu Al-Azim dan Al-Majid. Kelanjutan dari pembahasan ini akan kita sampaikan biidznillah pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.